Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Indomayo TV. Sekarang lagi puasa kan? Nah, sekarang kita mau ngebuburit nih, mumpung weekend. Kebetulan saya juga kedatangan tamu, juga sahabat saya. Nah, ini dia orangnya. Mungkin bisa Hai. memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian, kebetulan sahabatnya Mail. Mungkin sore ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya tentang eh, ngobrol santai tentang seputar isu yang lagi hangat sambil kita ngebuburit. Gimana bro? Pertanyaan besarnya sebenarnya COVID-19 ini suatu rekayasa atau memang udah takdir Allah ya? Ya betul. Nah, kebetulan Kang Septian ini juga kemarin ikut aktif lah ya, Ya. itu di Bandung. Kayak gimana tuh? Ya sebenarnya untuk membahas itu kajiannya akan cukup panjang ya, karena ada beberapa literatur juga yang mengatakan bahwasanya ini tuh rekayasa lah untuk mengurangi jumlah populasi manusia gitu. Terakhir yang lagi isu yang lagi hangat itu kaitannya dengan vaksin ya, vaksin COVID-19 yang dikeluarkan oleh Bill Gates katanya. Ada beberapa ahli gitu yang menganalisis bahwasanya itu tuh suatu hal yang janggal. Salah satunya adalah mantan Menkes kita, Dr. Siti Padula Supari ya, yang mengatakan bahwasanya pada tahun 2015, 5 tahun yang akan datang, Bill Gates itu udah ngomong akan terjadi sebuah pandemi yang besar katanya, seperti itu. Terus menurut beliau juga untuk membuat suatu vaksin itu diperlukan waktu yang lama. Tapi kenapa sederhananya ya, Bill Gates itu bisa mengeluarkan suatu vaksin yang istilahnya relatif singkat gitu pada saat pandemi corona ini terjadi. Ya apapun yang terjadi, sebenarnya kita juga dituntut waspada ya, dengan keadaan yang di Indonesia sendiri kan udah nyampe 8.000 sekian gitu, bukan 700 yang meninggal. 700 yang meninggal ya, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat Vietnam kan justru nggak ada angka kematian ya kan, nggak ada angka kematian gitu ya. Jadi apapun itu, dibalik teori konspirasi atau apapun itu, yang jelas atas izin Allah hal ini terjadi gitu. Ini juga di momen Ramadan ini kan kita juga dituntut untuk muhasabah diri lah istilahnya gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Mungkin ini tuh menjadi hal yang tidak baik untuk manusia, tapi Tuhan itu selalu mempunyai rencana terbaik untuk hambanya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin corona juga ini bisa sebagai ujian untuk umat muslim ya. Betul. Ada juga mungkin menjadi sebagai azab untuk ya kalangan tertentu gitu kan, orang-orang yang mungkin lagi ingin berkuasa terus mengeruk alam gitu kan, dengan semena-mena. Akhirnya dengan adanya ini gitu kan, katanya sih alam jadi mulai hijau kembali gitu kan. Ya betul. Cara alam menyembuhkan diri sendiri lah ya. Betul. Intinya selalu ada hikmah di balik setiap musibah ya. Dengan adanya sistem lockdown aja, minimal alam kita itu dia dikasih kesempatan untuk beristirahat setelah sekian lama, hampir 24 jam selalu kita eksploitasi gitu. Terus ini juga merupakan cerminan bahwasanya kadang keserakahan manusia itu juga akan menimbulkan dampak untuk manusia itu sendiri, seperti itu. Tidak ada balasan kebaikan kecuali baikan pula, pun begitupun sebaliknya gitu. Ketika kita berbuat buruk, ya balasannya akan diberikan keburukan juga gitu. Nah, ini mungkin suasananya juga yang saya kangenin ya. Ya Mungkin betul. waktu dulu kecil saya sering main di sini Kang Septian. Oh gitu. Setelah merantau ke Bandung, wah jadi rumput perkotaan. Di sini kan lumayan cuacanya masih sejuk lah. Ya betul. Saya lihat juga masih vegetasinya cukup rapat ya. Masih banyak biota-biota. Kebetulan sama-sama anak Mapala, jadi ya tahulah yang begitulah. Ya, terus Septian kan aktif juga di relawan-relawan gitu. Gimana? Betul, Ada betul. gerakan nggak waktu di Bandung?
Ya, jadi alhamdulillah ya, kebetulan saya diberi kesempatan untuk terjun di dunia kerelawanan, walaupun itu lintas lembaga, jadi saya tidak bisa menyebutkan lembaganya satu persatu gitu, tapi yang jelas niat saya itu untuk kebaikan, menolong yang membutuhkan. Jadi pas pada awal-awal isu corona ini mencuat di Indonesia, mulai masuk ke Indonesia, kebetulan saya tuh lagi bikin jembatan darurat Kang Mail, tepatnya di Banten. Itu di salah satu wilayah yang terdampak banjir pada awal tahun. Karena merupakan itu akses vital ya, jembatan, akhirnya kita melalui suatu NGO berinisiasi melakukan pembangunan jembatan itu. Nah, setelah selesai pembangunan jembatan itu kasus di Indonesia itu sedang naik-naiknya. Jadi di kenaikan kasus corona di Indonesia itu perharinya tuh sudah mulai 100 sampai 150 kejadian pada waktu itu. Akhirnya kita tim ditarik mundur dan fokus kita adalah untuk berdaya melakukan aksi dalam rangka pencegahan gitu, pencegahan corona ini. Kebetulan basis kita di Bandung, saya juga kebetulan sama perantau di Bandung. Akhirnya yang pertama kali kita lakukan itu aksi di Bandung, yaitu merupakan dengan melakukan penyemprotan gitu ya, desinfektan ke sasaran strategis seperti masjid, pasar, pusat kegiatan ekonomi yang merupakan disitulah titik berkumpul manusia seperti itu. Selanjutnya kita melakukan edukasi tentang apa sih virus ini gitu, apa sih COVID-19 ini gitu. Karena sebenarnya banyak orang juga yang salah kaprah ya dalam menyikapi virus ini gitu. Contoh aja dalam penyemprotan desinfektan gitu kan. Semuanya disemprot gitu. Padahal kalau kita tidak paham, desinfektan itu juga bisa berdampak buruk buat kita gitu. Jadi sesuatu itu baik itu ketika penggunaannya juga sesuai gitu. Efisien dan efektif. Ya betul. Seperti kayak kita pakai hand sanitizer aja kan sebenarnya itu tetap harus cuci tangan dengan dengan air yang mengalir menggunakan sabun, karena hand sanitizer itu tetap meninggalkan partikel-partikel kimia setelah kita gunakan gitu. Ya kumannya mati, ya bakterinya mati, tapi dia tetap meninggalkan residu gitu. Yang seperti itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat sebenarnya dalam rangka ikut membantu mencegah mata rantai COVID-19 ini. Itu. Lagi ya. Sudah cukup inilah ya sharingnya, terus teman-teman juga sebenarnya data-data bisa dicari lah di internet lebih ya, lengkap. apalagi sekarang kan media sudah banyak dapat banyak diakses ya. Pemerintah sendiri udah cukup tanggap dengan adanya aplikasi-aplikasi gitu. Yang penting kita sekarang tingkatkan kewaspadaan aja, jaga daya tahan tubuh, karena intinya di situ. Kalau daya tubuh kita kuat, insya Allah kita akan herd immunity gitu. Tetap selalu jaga kesehatan juga dan sayangi orang-orang sekitar dengan cara menggunakan masker, misalnya ketika kita bepergian. Ini nggak pakai masker kok, di syuting ya. Ya kemudian yang terakhir juga, kalau teman-teman di rumah punya dua petak tanah ya, itu bisa dimaksimalkan juga, bisa nanam cabai, mungkin bawang gitu kan, karena termasuk apa ya, memaksimalkan lah tanah-tanah itu, karena kan kita nggak tahu ini bakal terjadi berapa lama pandemi. Nah, bisa jadi kan nanti inflasi juga sekarang udah banyak juga dikait-kaitkan dengan masalah ekonomi ya. Betul. Intinya COVID-19 ini membawa dampak sosial yang begitu luas, baik itu pada ekonomi, sistem sosial, bahkan ke politik sekalipun. Oleh karena itu kita sebagai manusianya yang harus prepare. Kalau kata Arnold Toynbee itu teori response and challenge. Jadi manusia itu akan cenderung merespon tantangan gitu. Nah, tantangan kita itu adalah COVID-19 ini nih yang berdampak pada segala aspek kehidupan, ya berarti kita harus lebih prepare aja gitu. Seperti itu. Terima
kasih atas waktunya. Mungkin lain Ya. kesempatan bisa sharing lagi ya. Oh, tentu sekali. Mungkin kita akan menikmati suasana ini dulu ya. Dah.